Halo teman-teman Scoot People, kita mau datang ke salah satu jagoan skuter scene Indonesia, nama alirannya Class of 80s. Lo harus ikutin dia kan? Ikut. Nah, ini kita datang kantornya nih. Ini dia nih, orang hebat nih. Kita ngobrol-ngobrol ya. Siap, bro. Okay. Halo Scoot People, sekarang gue lagi bareng sama satu orang yang di edisi pertama kali ini kita mau ajak dia untuk bedah motornya sama kesehariannya. Lo harus ikutin vlog kita dan jangan lupa lo harus subscribe. Oke, ini dia orangnya nih. Halo Ndo. Halo Ndo, ini pentolan lah di Class of 80s. Doi, gimana Doi? Sibukan lo Doi? Sibukan gue standar sih, gue kerja, Yeah. cari duit, cari rezeki. Kebetulan gue gerak di bidang kreatif. Ya kurang lebih seperti inilah. Oke. Keseharian gue di kantor. Terus bergeraknya industri kreatif ini di bidang apa Doi? I.O. atau apa? Event, bro. Event ya? Spesialisnya ke event, cuman juga gue ada satu divisi juga yang bergerak di bidang PH. Terus Doi, kan kita tahu nih, lu sekarang comeback lah ke skuter dan kita lihat di IG lu. Mungkin IG-nya nanti lu bisa follow Andy Pratama. Dan dia bangun nih sebuah Vespa PX ya. Tahun berapa deh kalau boleh tahu? Tahun 88 gue. Tahun 88 dan punya aksesoris yang tidak lumrah di kalangan anak skuter. Opini gue ini yang gue bangun tentang Vespa ya. Ya nggak ada sih persahabatannya yang dimiliki oleh komunitas motor lainnya. Menurut gue ya, mungkin gue salah, gue anggap gue salah, gue harap gue salah. Cuman ya, gue yakin sih paling solid sih. Teman-teman Vespa tuh solidaritas paling tinggi. Terus Doi, kan lu comeback nih. Gue lihat lu sempat vakum tuh ngurusin event lu, banyak event organizer lu. Lu vakum kalau gua nggak salah tuh terakhir Bandung Mods Mayday ya. Lu sempat tampil yang di pertama kali di Maribaya. Nah, di situ lu masih Indonesia Mods Mayday. Ya, Indonesia Mods Mayday yang waktu pertama kali itu di daerah Lembang. Gue masih lihat lu tuh pakai PX juga, PX putih. Sama dengan aliran lu yang sekarang, tetap pakai tameng gitu, terus pakai hand gripnya, handle levernya yang nyentrik warna merah, campur-campur. Nah, lu ceritain Doi, kenapa lu comeback dan kalau gua nggak salah plat nomornya mirip-mirip. Iya, betul. Atau gua yang seliwer ngelihatnya. Jadi maksudnya gua ingat awalannya 55 berapa, belakangnya sama nih dengan yang sekarang. Iya. Nah, itu coba lu gimana nih? Ceritain dong. Kenapa bisa balik lagi gitu? Dulu 2013 ya, gue bangun PX gue itu 2013 tahun 99. Iya benar. 99. Eksklusif Tahun 99. Dan itu pada saat itu ya, jadi lagi ter-highlight ya, kalau menurut gue ya. Iya. Lagi ter-highlight Class of 80s, dimana kita ini bukan klub komunitas lah, kita nggak ada ADRT, kita nggak ada peraturan apapun yang wajib mengikat, nongkrong nggak ada gitu yang ya. mengikat. Kita isinya orang-orang enak lah, maksudnya orang-orang yang memang banyak kan orang-orang yang memang udah bekerja dan ya punya aktivitas lah. Jadi ya kita enjoy aja, dan kebetulan terbentuknya ini juga dari teman-teman yang memang udah sama-sama suka dengan kendaraan Vespa dan khususnya PX series ya. Yang bergaya 80-an. Jadi udah lama lah, sebenarnya 80-an itu udah lama. Ala-ala dulu udah banyak lah pemain-pemainnya, pendahulu kita tuh udah banyak banget. Senior-senior kita tuh sudah dari dulu udah mengkoleksi yang namanya driver screen, yang namanya part-part bergenre 80s seperti brand Yuta, Area, terus Cupini, itu udah banyak, udah dari dulu udah ada kayak Vigano khusus buat PX series kan banyak tuh. Doi, tapi biar teman-teman semua tahu, dalam memodifikasi tampilan seperti aliran tahun 80-an yang seperti yang lu bilang tadi, kita kan tahu tuh ada beberapa aliran, misalnya mods yang dimana kalau gue nggak salah ya, dengan pergunakan banyak ada rak dan juga spion penggunaannya, terus penggunaan aksesoris yang mungkin culture-nya di luar negeri tuh
sedang kita implement juga di sini. Dan kan kalau gue lihat teman-teman di Class of 80s ini kan memodifikasi tampilannya kan tanda kutip nyeleneh, tidak biasa. Jadi itu memang sudah menjadi culture modifikasi di luar negeri yang kalian implementasi. Itu yang pertanyaan gue yang pertama. Atau yang kedua, dan yang keduanya yang ingin gue tanyakan, di mana sih kalian mendapatkannya? Karena kan ini kan sesuatu barang yang tidak ada, benar, tidak ada di toko yang ujung-ujung kita dapat nih bentuk-bentuknya seperti yang kalian punya. Ya pastinya sih itu semuanya part-part aftermarket itu. Ya dari luar ya. Dari luar. Sama seperti halnya kayak kita ngomong Vespa tahun 60-an. Yang mereka punya part-part atau mereka punya aksesoris yang bersifat elegan, contoh kayak bumper, front bumper, rear bumper, terus juga mereka back rack. Mereka juga punya mudguard kan, apa namanya nih, apa sih di samping tuh, crash bar untuk melindungin itu kan si tepongnya. Ya itu kan aksesoris sesuai dengan usianya gue. Iya. Nah kalau seandainya kita ngomongin Vespa tahun 80-an, bergaya 80-an, memang tahun 80-an memang sudah keluar. Itu part-part aksesoris itu sudah keluar aftermarket ya. Si brand-brand yang lo sebut tadi, Utah, Cupini, Ariel, terus juga Vigano, Steel Motor. Ada Vigano itu banyak banget lah. Ada Super Gordon. Ada salah satu juga spesial brandnya, ada special editionnya Nelson Piquet. Nah banyak sih Gom. Nah itu kalau nggak salah, kalau gua nggak salah sih, kalau untuk PX dia khusus ada joknya, terus ada driver screen-nya juga untuk di Nelson Piquet. Lalu ada dopnya ya. Ada dopnya ya untuk Nelson Piquet. Ya untuk Nelson Piquet ya. Nah kalau seandainya konsep yang gue terapkan ke Vespa gue standar sih, gue maksudnya kayak standar 80-an. Mungkin karena waktu itu gue pernah konsepnya hampir ya 80s banget. Sekarang ini gue agak kurangin, tapi tetap satu item di mana yang ini menjadi salah satu ciri khas Vespa 80s yang tadi lu bilang. Apa sih itu, jilbab ataupun tameng lah yang lu bilang. Ya, yang orang nggak biasa lihat soalnya. Nah itu salah satunya yang pasti gue aplikasikan ke Vespa gue saat ini. Dan karena kebetulan gue suka warna merah gue, tapi gue nggak pengen punya Vespa warna merah. Jadi gue bukan motornya, tapi aksesorisnya. Nah itu satu. Kebetulan juga gue suka warna putih, jadi konsepnya ya merah putih, maksudnya putih merah. Karena kecintaan lo sama Indonesia. Enggak, karena gue suka warnanya aja. Suka warnanya. Suka warna putih. Perpaduannya bagus lah. Perpaduannya enak lah. Merah. Terus kalau untuk motor lu yang sekarang baru selesai lu garap, dan nanti videonya akan kita tampilin juga di vlog kita, itu ada pengaplikasian apalagi nih? Karena mengingatkan sekarang tuh banyak tuh part aftermarket yang disuplai sama beberapa brand dari luar. Lu ada juga menambahkan beberapa part? Ada lah, Bung. Kayak itu lebih ke teknologi sih gue. Gue tipe orang yang gue nggak bisa ngebengkel. Gue nggak ngerti caranya ngebengkel. Gue nggak ngerti. Yang gue ngerti cuma ganti busi doang. Itu doang. Ganti tarik kop lagi gue nggak bisa. Jadi gue berpikir. Jadi kayak awal lo tadi main Vespa yang super tadi, jangan sampai ini ngeribetin gue. Iya. Oke. Intinya gitu. Gue orang yang paling nggak pernah bawa kunci-kunci. Bahkan gue kunci-kunci aja nggak punya. Jadi kalau mungkin bisa dikategorikan orang manja ya. Kalau seandainya gue mogok, ya udah, kalau nggak gue tinggal, kalau nggak gue panggil towing, kalau nggak gue telepon mekanik. Jadi simple sih gue. Nah untuk mengurangi hal seperti itu terjadi, nah gue berpikir gue menggunakan part-part aftermarket yang memang teknologinya udah high-end gue. Contoh ya, kayak penggunaan CDI, brand yang memang si Vespa ini sudah adopsi dari lahirnya, kayak contoh Mikrotik, PIC, kita semua tahu itu brandnya bagus, awet, dan memang usianya panjang. Tapi kita berpikir lagi yang namanya benda kelistrikan ataupun benda yang berbau logam ada usianya. Durability-nya. Ada usia. Memang benar kita dapat barang nos nih. Tapi apakah menjanjikan nggak nih? Lu bisa nggak memastikan bahwa ini motor lo yang sekarang aja tahun 88 ya. Nah kalau seandainya kan ini bicara kelistrikan ya. Mungkin gue salah ya kalau dalam hal teknis ya. Kalau seandainya kan lu nih barang listrik, dan kalau barang listrik ini bentuknya nos, sifatnya nos, kondisinya nos, apakah ini menjamin kalau ini bakal rusak atau tidak? Kalau menurut gue enggak. Jadi itulah salah satu hal yang tadi gue bilang, gue lebih prefer beli barang yang memang produksi baru.
kan banyak gue misalnya gue pakai contoh kayak buat listrikan, maksudnya kalau untuk pengapian ya, untuk sektor pengapian ada BGM yang sekarang ini gue pakai BGM. Iya BGM ya untuk nanya-nanya juga bagus nggak kualitasnya dan kebetulan warnanya merah. Kalau untuk tadi kan pengapian tuh pakai BGM tuh untuk di CDI dan coilnya. Kalau gue lihat tuh lu juga shock breakernya sekarang udah bervariatif, tidak seperti standar Vespa. Ya. Lu mungkin boleh ceritain sedikit pemilihan shock breaker lu, pemilihan rem lu, dan juga karena jujur kesan gua tadi ngeliat motor lu tuh motor yang bener-bener up to date ya dengan yang namanya, tapi gua seneng penyelarasan tema modifikasinya dari depan ke belakang tuh bener-bener selaras, itu menurut gua dan mungkin teman-teman Scoot People tuh nanti setuju dengan mungkin mereka terus pantengin vlog kita dan tetap melihat progres bagaimana lu merealisasikan mimpi lu tadi di motor putih lu ini. Ada namanya nggak? Ada namanya Ina. Nah, bagaimana lu merealisasikan inisial dari Indonesia? Oh, Ina. Oke. INA. Oke. Jadi bagaimana lu merealisasikan dreams lu dan bagaimana wujudkan ide lu tadi membangun motor 80s atau motor bergaya 80-an gitu deh. Cerita dong. Berawal dari gue pernah bangun PX tahun 99 yang udah pernah gue bangun dan ya gue anggap itu adalah hobi gue. Itu tuh tempat gue menyalurkan hobi gue dan gue cukup suka yang namanya restorasi gue. Jadi karena gue sifatnya lumayan detail akan sesuatu, jadi gue suka mendetailkan sesuatu. Jadi dari unsur kerapihan, kebersihan itu sangat gue prioritaskan banget dalam ngebangun sesuatu, dalam ngebangun Vespa ya, motor restorasi Vespa. Nah, saat itu kisahnya adalah gue ternyata harus menjual Vespa gue karena faktor finansial dan dengan sayang udah lepas Vespa gue dan kebetulan juga gue udah ngerasa udah ngalamin titik jenuh gue karena saat itu ya mungkin menurut gue udah jenuh karena gue tiap hari pakai Vespa kemana-mana pakai Vespa, karena Vespa itu nggak bisa dipisahkan dari lu dan keluarga. Karena memang itu kendaraan keseharian gue Vespa. Meskipun gue nggak tiap hari pakai Vespa lah. Nah, tapi karena udah terlalu sering gue pakai Vespa, bergaul di dunia Vespa dan ya ada rasa jenuh lah gue. Standar manusia, ada sifat manusiawi yang gue ngerasa gue udah lagi jenuh. Bukan udah, maksudnya lagi jenuh. Terus gue coba. Ini harus cari jalan baru nih. Gue mencoba mencari kehidupan baru. Kebetulan pada saat itu gue mulai berkeluarga dan gue fokus sama keluarga gue. Tahun kemarin, akhir tahun, pertengahan tahun kemarin, gue iseng gue melihat dunia Vespa di Instagram, balik lagi, Facebook. Itu belum comeback, belum. Tapi sebenarnya gue dalam event-event Vespa yang ada di Jakarta, gue ada kehadiran gue, keikut sertaan gue sebagai keanggotaan atau kepanitia tetap ada. Cuman memang ya gue nggak ada passion untuk mengembalikan bangun lagi nih gue. Bangun atau punya lagi ya. Saat itu gue merasa gue kangen ya, pengen merestorasi Vespa. Kangen aja gitu karena gue ngeliat teman-teman gue masih aktif dan ya gue kangen lah ada di lingkungan mereka dimana gue tetap ada di lingkungan mereka tapi gue nggak ngomongin Vespa karena ya memang selama ini gue kumpul sama teman-teman mereka nggak pernah ngomongin Vespa gue karena mungkin kita udah terlalu sering tiap hari hidup Vespa itu mulu ya nggak ada ngomongin Vespa gue tapi ada rasa kangen yang gue bikin gue kayak gue nyari PX deh karena emang gue dari awal sukanya sama PX karena menurut gue motor paling simpel ya gue dan harganya relatif lebih murah dibanding Vespa tua. Oke, gue ketemu sama Vespa ini, kok gue melihatnya kok seret karena dari awal yang tadi lu bilang plat nomor. Jadi gue Vespa gue waktu itu platnya B5599 NS. Nah, yang sekarang ini, waktu itu 6699. 6699. Makanya gue bilang tadi entah gue yang salah, maksudnya depannya yang sama atau belakang yang sama. Nah, yang sekarang ini gue nemuin kok tiba-tiba gue liat di OLX. Oh, lu pakai marketplace OLX? Gue beli dari OLX. Gue suka sama plat nomornya, gue kejar di Vespa. Itu gue beli H+5 lebaran. Jadi orang pada pulang kampung, lu ngejar tuh motor. Gue ngejar di Vespa. Mungkin karena ini orang yang si seller ini yang jual ini melihat gue ini terlalu minat, terlalu menggebu-gebu, jadi dia nahan harga apa segala macam sampai pada akhirnya gue beli nih Vespa yang menurut gue dengan kondisi original paint tapi kondisinya nggak terlalu bagus,
cukup mahal kalau menurut gue ya, karena gue kaget juga nih gue ternyata harga PX-nya udah ke 10 juta saat itu ya, tahun lalu. Mungkin sekarang bisa lebih. Nah, untuk kelas eksklusif ya, gue beli. Gue berawal tadinya gue cuma pengen punya pemikiran, yaudah deh, gue pengen original look tapi dengan part high end. Ya kayak banyak kan sekarang teman-teman yang lagi mengadopsikan itu di Vespa-nya kan. Benar. Originalnya tampilannya tidak mengalami restorasi baik itu di warna, tapi penambahan beberapa part. Betul, karena mungkin tadi gue bilang ingin motor nyaman. Tapi seiring berjalan waktu gue beli Vespa, gue lihat kondisinya udah nggak mungkin. Gatel lo nih, gatel. Udah nggak mungkin untuk gue mempertahankan kondisi ini karena decknya udah karatan, cat originalnya udah pada ngangkat. Jadi gue berpikir gue cat deh, gue restorasi. Tapi karena gue tahu diri gue, saat gue udah merestorasi sesuatu, udah pasti gue pengennya semuanya total. Nah, gue nanya-nanya lagi nih gue, siapa sih bengkel cat yang bagus? Siapa belum sih mulai yang referensiin lagi ya? Gue coba ngobrol lagi dan kebetulan salah satu teman kita yang memang gue masih dekat sama dia, masih bersahabat dan kebetulan nggak jauh dari rumah gue, yaitu Cempaka Vespa. Nah, gue berpikir Eko namanya. Mas Eko. Gue coba ngobrol, ngobrol kita restorasi Vespa gue, dipegang sama Eko. Terus gue coba ngobrol, siapa yang cat ya? Ya Eko pun nggak ngasih rekomendasi, cuman karena gue berpikir Eko ini bengkel di Bintaro. Nah dulu 2010 gue pernah ngecat di Acong. Acong tuh Primo Works. Itu tempatnya di Rempoa. Nah itu dekat banget sama Eko. Jadi gue berpikir kenapa gue nggak di Acong aja ya? Maksudnya nggak di Acong lagi ya? Gue kontak Acong, ternyata Acong juga available waktunya. Jadi akhirnya gue putuskan untuk restorasi cat si Ina restorasi cat di Acong dan coba Eko bantu dari itu semuanya Eko yang bantu dari sektor belah mesin, terus juga kan gue ada aplikasi powder coating nih di kerangkas mesin gue sampai ke part gue coba koordinasi sama Eko karena kan gue pengennya semua baru, terutama sektor-sektor yang tadi gue pengennya nyaman. Jadi semua jangan sampai nih motor jadi buat masalah. Benar. Itu sih gue, karena kita pengen nyaman, kita pengen Vespa itu pengen nyaman dan memang sebenarnya kalau Vespa itu nyaman kalau memang kita pengaplikasiannya benar. Nah terus kembali ke yang tadi gue bilang part aftermarket, contoh kayak shock breaker, terus kaki-kaki dan pengereman. Yang pasti kita pengen safety sih Bung. Karena nggak banyak sih. Dan teknologi itu makin di-adjust makin maju sekarang. Betul, karena teknologi fungsi memudahkan kan Bung. Nah kembali ke situ, gue coba belanja pelan-pelan sambil menunggu proses restorasi cat di Acong. Gue pelan-pelan gue order via teman-teman juga sih, mungkin lu salah satunya kan, salah satu orang yang membantu gue ngebangun Vespa gue. Terus juga mewujudkan mimpi si Ina ini tadi ya ada beberapa teman-teman lah, ada beberapa teman-teman kita pebisnis di bidang part Vespa yang saat ini tune in, yang menurut gue saat ini tune in. Contoh kayak Skuter Essential, terus juga ada SAD Skuter House Jakarta, terus juga ada Lalatif Skuter Shop, terus ada Cempaka Vespa juga banyak. Ini Cempaka Vespa juga banyak bantu support part ke gua, terus juga ada banyak teman-teman lainnya lah. Terus kalau untuk part-part khusus 80s yang ada di Vespa gua, itu karena itu pandangan gue sendiri sih Gum. Itu pandangan gue sendiri, itu minat gue sendiri, itu favorit gue sendiri. Yang gue dapat ya memang pandangan gue dari salah satu platform internasional eBay. Yang gue coba order sendiri, gue coba beli, gue coba kirim dan ternyata yang dulu nyampe. Itu yang udah gue pasang di Vespa gue. Diimplementasi di si Ina ya. Gue implementasikan di Ina dan yang lainnya standar sih, gue part-part aftermarket semua. Dan setelah perjalanan dengan modifikasi tadi merestorasi 6 bulan kembali ke original butuh waktu 6 bulan. 6 bulan karena proses pengecekan sendiri itu sekitar 3 bulan. 3 bulan ya. Yang lamanya lagi 3 bulan itu proses finishing. Karena memang gue pengennya santai dan gue pengen sambil nyicil sih gue. Tidak kesannya terburu-buru. Sambil nyicil part-partnya karena kan proses order itu kan proses impor kan nggak sebentar Bung. Iya. Ya kan. Mendatangkan barang itu tadi ya. Dan kebetulan barang-barang yang gue inginkan ini jarang ada yang
ada beberapa yang ready stock, ada beberapa yang harus order karena kayak contoh kayak Speedo SFP banyak, semua orang jual Speedo SFP tapi kan jarang yang jual warna putih. Benar. Hampir nggak pernah nemu gue jual warna putih. Mungkin ada tapi saat itu gue saat gue mencari nggak ada yang jual warna putih. Nggak available. Nggak available. Pada akhirnya gue harus order warna putih. Itu satu. Kedua, gue lihat jok lu. Jok Falcon F2 itu beruntung sih gue dapat yang murah. Enggak, bukan maksud gue itu kan juga jarang gue lihat. Itu jarang. Karena kebanyakan yang gue lihat jok tuh didominasi warna hitam. Iya, ada tuh banyak untuk jok Falcon F2 itu bukan termasuk jok yang rare. Banyak di Indonesia banyak Banyak teman-teman kita yang punya ya. Banyak teman-teman, cuman mungkin gue salah ya, tapi yang gue tahu yang warna putih dengan ada stripe aksen merah, cuman gue doang yang punya. Ya. Setahu gue ya, mungkin gue salah, tapi karena gue nggak pernah lihat, makanya gue bilang kalau memang ada. Ya itu tadi makanya kan teman-teman tadi kan dengan adanya kita obrolan ini di Scoot People, jadi orang-orang doi kebuka tuh bahwa ada aliran nih yang disebut dengan aliran tahun 80-an. Jadi ini salah satu untuk cara kita berbagilah tentang informasi, kan gak ada ruginya juga kan. Betul. Terus itu gak ada menurut lu ya, karena yang banyak warna hitam dan hitam dan abu-abu. Ya, gue juga pernah lihat beberapa di postingan iklan teman-teman tuh ada warna biru. Ya, birunya tapi full, nggak ada aksen-aksen kayak lu nih, putih kombinasi sama merah. Nah itu yang two-tone ini, ya gue juga beruntung dapatnya ini, gue dapat second, tapi lumayan masih bagus. Kondisinya baik ya? Oke lah, masih well using lah, maksudnya kayak good use lah. Dan ya nggak lama juga sih pengiriman, sekitar 2 minggu lah. Bahkan Vespa-nya belum jadi dicat, barang udah. Dan kalau untuk joknya sendiri lu dapat di mana? Di eBay-nya maksudnya negara dari Itali. Tempat lu beli Italia kan? Dari Itali. Terus ada beberapa part gue dapat dari apa ya? Dari sama Inggris, negara Eropa juga. Dari Inggris kalau negara Eropa juga ya. Dari Eropa lah. Dari Inggris, terus dari part-part umum dari mana? Gue lupa deh. Dari Asia juga lah, ada beberapa dari Asia, Thailand juga. Oh mungkin teman-teman 80s lu tadi yang sepaham dengan aliran lu ya. Terus kita juga ngelihat nih di motor lu tadi ada pengimplementasian rem depannya tidak menggunakan drum brake lagi nih, tapi udah pemakaian sistem mekanisme cakram. Nah itu sendiri kenapa lu pilih mekanisme cakram? Pertama karena estetikanya lebih bagus. Kalau gue tetap prefer estetika sih gue. Estetika ya. Estetika utama menurut gue. Jadi fungsi kedua. Iya, maksudnya dan kebetulan keselarasan motor tadi ya. Kebetulan juga fungsinya kan juga berfungsi gue buat kita gue. Dengan kita kan lebih pede, dengan kita punya sistem pengereman cakram lebih pede. Nah, kebetulan kan juga bentuknya kan nggak terlalu modern banget ya. Bentuknya klasik. Ada banyak nih gue, ada banyak kayak lu tuh pernah ngobrol sama gue lu kasih konsep yang radial segala macam. Karena gue udah bilang sama gue ini bukannya gue nggak pikirin konsep yang keren apa gimana, tapi gue pengennya tetap klasik, Vespa-nya nggak hilang, looknya nggak hilang. Contoh kayak penggunaan aplikasi disc brake depan yang bertromol bintang itu kan udah diadopsi sama New PX nih. Nah, Vespa yang lebih mudah dari Vespa lu saat ini. Betul, itu lebih mudah dan gue nggak mau nih berkesan wah lu nggak mampu beli New PX, akhirnya lu beli cakram New PX. Bukan berarti seperti itu, tapi gue pengen yang memang benar-benar klasiknya PX, bentuk drumnya dia nih, drum brake-nya, drum hubsnya dia nih, hubsnya tetap bentuk PX. Nah, itu tadi kan ada gimmick anti klasik tuh. Nah itu gue aplikasikan di Vespa gue. Terus selebihnya kalau untuk ban, nggak tahu ya, mungkin saat ini kan lagi tune in, kemarin ini kan gue coba ngobrol-ngobrol, gue coba browsing kan lumayan kan, kayak Bedlag kan juga termasuk barang yang beredar di pasarnya juga banyak. Ya. Saat ini teman-teman banyak yang sering kayak Bedlag, terus juga Pirelli gue pernah pakai, kebetulan juga kurang ya kayak gitu nih kalau untuk Pirelli karena gue ngerasa baru. Tapi ini kita bukan nggak ada bermaksud untuk menjatuhkan. Gue nggak menjatuhkan brand, tapi gue juga. Tapi lebih gue sharing karena gue pernah pakai, produk review lah. Iya produk review dari gue pribadi ya. Iya. Kurang usianya untuk Pirelli kurang. Tapi gue nggak tahu gue juga apakah ini si mitas ini apakah bakalan pendek juga umurnya dipakai ya enggak. Tapi kalau seandainya secara kan dia ada 3 tipe ya setahu gue ya. Ada soft, ada super soft, soft, yang medium, sama hard. Sama yang medium. Iya medium baru hard. Soft sama hard kan. Iya. Nah yang gue pakai ini medium. Jadi kalau menurut si seller ini sih tengahnya ini bisa buat daily use. Nah untuk sampingnya ini kan bisa buat manuver lebih pede. Ada saat mungkin rebah itu, jadi kan kalau mungkin ya, mungkin saat gue lagi pengen ngerebah mungkin
gitu sih Gum. Selebihnya kalau mesin standar sih. Terus deh kalau untuk tampilan kan tadi kita sama-sama lihat tuh motor lu ada aksen merah di bagian tepongnya antara jeda karet, tepong baru ada tengah-tengahnya tuh deket sama lampu sen. Nah itu namanya apa tuh? Maksudnya biar teman-teman pada tahu maksudnya yang merah nih side panelnya. Side panel ada yang merah. Trim. Nah trim tuh memang adakah yang buat begitu dari pabrikan Vespa atau kembali lagi tadi itu memang itu bagian dari satu kesatuan Gum. Ada namanya Ariat. Itu brand Ariat yang ngeluarin Ariat kit. Itu buat rubber kit ya maksudnya. Rubber kit. Karet-karetnya ya. Karet-karetnya juga. Itu salah satu aksesoris yang dikeluarkan oleh Ariat kit. Itu salah satu part yang dikeluarin oleh Ariat kit itu adalah trim depan belakang, trim spakbor dan trim apa yang kita sebutnya tepong ya. Karena Doi ada tulisan Piaggio-nya Doi di situ Doi. Nah, itu makanya gue tadi berpikir apakah Piaggio ngeluarin yang begituan. Itu rumah tuner lah ya. Rumah tunernya namanya Ariat. Oke. Kalau untuk si driver screen-nya sendiri, kalau yang pernah gue lihat tuh di lini Instagram, Facebook, teman-teman banyak pakai brandnya Vigano, terus Gordon, lalu Nelson Piquet. Nah ini Yuta. Jujur, gue nggak pernah lihat nih driver screen modelnya kayak lu. Lu bisa ceritain nggak nama brandnya apa? Terus lu dapat di mana? Gue dapat dari Itali. Oh, sellernya Itali ya? Seller dari Itali dari eBay. Kebetulan kondisinya NOS. Baru loh. Kondisinya baru. Ini old stock ya. Ini old stock kondisinya baru dan ini brand Charlie. Brand Charlie. Banyak sih di Jakarta atau di Indonesia udah beberapa orang sih pakai. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih juga. Saat ini yang baru gue lihat yang warna hitam, putih dan gua merah. Nah, di eBay pun juga banyak lu masih bisa nemuin brand Charlie ini. Tapi ya itu gue maksudnya kayak gue kan juga tetap harus mengkonsepkan apa yang gue harus aplikasikan di Vespa gue. Jadi banyak nih brand nih yang warna hitam, warna putih, yang warna lain. Tapi kan gue pengennya merah. Sekarang kenapa? Ya itu tadi. Selaraskan tadi merah putih tadi. Gimana caranya gue nih nggak boleh terlalu putih banget gitu loh. Jadi gue masukin unsur besar merah di bagian depan, di bagian head view-nya kita, head view for Vespa kita. Itu di driver screen merah itu. Terus Doi mungkin mengakhiri ngobrol-ngobrol santai kita, yang gue mau nanya pesan lo apa sih untuk dan juga pandangan lo tentang skuter scene Indonesia, yang mengingat sekarang bahwa banyak banget teman-teman yang bangun motor keren, terus dengan banyak aliran, mereka tetap pada alirannya mods, mereka main di 80-an, street racing, mungkin ada yang baru sekarang sleeper. Nah, pesan lo dan bagaimana lo menyikapi sekarang skuter scene Indonesia? Kasih dong pendapat lo. Opini gue ya, jadi itu kaitan sama passion sih gue. Itu kaitan sama passion, sama apa yang kita suka. Kita nggak bisa nyalain sih gue. Kalau passionnya orang itu mau ke original look, atau orang mau ke modified look, atau dia mau ke custom look, itu bebas sih gue. Yang penting lu mencintai hobi lu dan yang pasti lu tetap menghargai sih satu sama lain. Tetap jati diri lu ya. Iya, karena itu nggak hanya di dunia Vespa sih, di dunia otomotif lainnya dan di dunia hobi lainnya pasti ada namanya persaingan. Terus juga ada yang namanya ngerasa dirinya itu lebih dari yang lain. Maksudnya dalam konteks yang gue maksud dalam hal ini adalah eksklusivitas. Nah, itu bebas aja. Mengkotak-kotakan dunia bahwa gue ini harus bergaul sama dia aja karena dengan pemikiran dia Vespanya setipe, terus juga mereka lebih nyambung. Sebenarnya itu bebas-bebas aja sih, tapi yang pasti saling menghargai aja sih gue. Karena prosesnya itu, karena pada prinsipnya kita satu hobi sih, gitu. So far sih enjoy sih, jadi kayak gue berteman sama yang doyan 50 Vespa tahun 50-an, yang doyan temenan aja. Enjoy aja sih gue, karena kan memang ya kan kita kan nggak juga harus musuhan dan kita kan nggak juga harus membandingkan hobi kita dengan mereka gitu kan. Ya kita lu suka dengan hobi lu, ya udah lu jalanin gitu loh. Tapi nggak juga lu harus mengotakkan dunia lu bahwa genre lu ini atau harus disenengin orang. Nggak bisa dipaksain sih itu balik lagi ke passion yang tadi gue bilang. Oke, Doi, thank you banget waktu lu men. Siap.
Thank you waktu lu men. Thank you udah Sukses berkunjung terus itu, men. buat usaha organizer lu. Ya, amin. Terus lanjut lagi project setelah ini ada lagi kan? Apa nih? Setelah ini lo ada rencana pengen bangun Pikiran PTS itu. ada small frame ya, small frame. Sekarang kan lagi rame tuh small frame. Ya. Small frame lagi gila harganya dari bahan aja tuh udah 20 sampai. Tapi gue yakin sih nanti lo pasti bisa lanjut dan Pikiran. kita tungguin karya lo berikutnya. Terima kasih teman-teman Scoot People. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kita bareng Map Scoot dan Scoot Essential. Akan ada orang-orang yang menginspirasi lo dan akan hadir tema-tema